Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry, pelayanan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kita itu masih di dalam topik membicarakan mengenai cinta. Cukupkah itu? Dan saya sudah ulangi, bahwa cinta yang saya pakai istilah ini meskipun pengertiannya sama saja dan tidak berbeda jauh dari kasih. Tetapi khusus di dalam sesi-sesi yang kita bicarakan, saya ingin kita membedakannya. Oleh karena saya ingin kita memahami cinta itu seharusnya dimengerti sebagai yang natural, yang manusia bisa miliki. Manusia bisa kembangkan, manusia bisa pelajari. Tetapi kalau kasih itu berkaitan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan cinta yang supranatural. Nah, sekarang kalau kita membicarakan mengenai cinta cukupkah itu? Di dalam sesi ini saya ingin kita tuh memahami bahwa sebenarnya setiap cinta manusia yang natural ini itu sifatnya manipulatif. Meskipun cinta itu baik, tapi cinta itu sebetulnya manusia itu hidupkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Makanya sesuai dengan apa yang Abraham Maslow itu katakan, memang manusia itu kan tergantung dari kematangan strukturnya. Jadi kalau struktur jiwanya itu di bawah, jadi kebutuhan utamanya adalah material, fisikal. Nah, orang pada level ini, kalau mengatakan I love you, itu oleh karena apa? Oleh karena kebutuhan fisikal materialku terpenuhi. I love you karena kamu cantik, kamu seksi, kamu kaya. Nah, inilah. Jadi kebutuhan fisikal, material itu terpenuhi. Makanya saya cinta kamu. Jadi saya mengharapkan kebutuhan itu terpenuhi. Saya berpacaran dengan kamu kalau kamu mau. Nah, saya akan terus setia mencari sampai aku menikah dengan kamu. Supaya apa? Kebutuhan fisikal materialku terpenuhi melalui kamu. Jadi kamu adalah orang yang nanti bisa memenuhi kebutuhanku. Makanya cinta sifatnya manipulatif. Oleh karena apa? Pada saat orang menjanya kepribadian dan strukturnya lebih matang lagi, nah, itu kebutuhannya sudah bergeser meskipun dia masih butuh hal-hal yang material dan fisikal. Tapi kebutuhannya sekarang sudah menjadi security. Yaitu apa? Rasa aman. Nah, orang ini kalau mengatakan I love you itu alasannya menjadi berbeda. Oleh karena apa? I love you because atau karena engkau memberi rasa aman. Apa itu? Ya oleh karena kamu itu laki-laki yang tidak suka main mata sama perempuan. Kamu laki-laki yang tidak suka main gila. Nah, aku aman. Menikah dengan kamu aku bakal aman. Kamu adalah tipe laki-laki yang rajin bekerja. Jika aku menikah dengan kamu aman aku. Kamu bukan pemalas. Oleh karena orang yang rajin dengan sendirinya bisa memenuhi kebutuhan basic dalam hidupnya. Nah, sehingga cinta itu meskipun dikatakan dengan bahasa yang sama, sebetulnya manifestasi dari subjektivitas jiwa manusia sesuai dengan kematangannya. Cinta itu memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, nanti kalau lebih mature lagi, lebih matang lagi, kebutuhannya sudah menjadi love and belongingness. Itu berarti apa?
Dia masih butuh materi, dia masih butuh uang, dia masih butuh istri yang cantik, dia masih butuh rasa aman. Tapi kebutuhan primernya sekarang itu love and belongingness. Artinya apa? Yang utama adalah aku ini sebetulnya dicintai dan menjadi bagian dari keluarga. Sehingga orang seperti ini ingin menikah dengan laki-laki yang family man. Itu artinya memang orang laki-laki ini pikirannya kalau kerja ya untuk keluarga. Ya kan? Hidupnya kalau dia itu berkeluarga yang memang untuk keluarga. Jadi ini belum tentu loh orang laki-laki ini betul-betul mencintai keluarga dalam arti apa. Tapi oleh karena dia memang family man, dia tidak mikir yang lain setelah menikah. Begitu juga laki-laki mau menikah dengan perempuan yang family woman, yang rela menanggalkan kariernya, tidak kerja lagi, merawat rumah dan anak-anak, tiap hari menyediakan makanan. Dia rela. Oleh karena apa? Dia tipe family woman. Nah, aku yang cari, aku cinta kamu. Kenapa? Yang aku butuhkan perempuan seperti mamaku ini. Nah, ini cinta. Nanti lebih lagi sampai self-esteem, sampai estetika, sampai apa? Sampai self-actualization. Itu artinya tahapan dari kematangan struktur jiwa manusia. Masing-masing tahapan punya kebutuhan berbeda-beda. Dan mereka memakai istilah yang sama semuanya. Cinta. Jadi cinta yang manusia miliki secara natural, sifatnya subjektif dan manipulatif. Makanya cinta seperti itu kita perlu waspadai. Oleh karena sebetulnya kalau objek yang dicintai, yaitu pasangannya, suaminya atau istrinya, kemudian sudah berubah, seringkali cinta itu hilang. Jika terpaksa sekarang. Misalnya istrinya sakit, sehingga tidak bisa lagi melayani kebutuhan seks, ya kan? Istrinya sakit, kemudian wajahnya cepat menua. Aduh, langsung sudah tidak seksi, sudah tidak suka dia. Dia punya alasan. Meskipun tidak terucapkan, tapi dia sudah kehilangan cinta. Diam-diam dia inginkan orang lain. Itu makanya seringkali terjadi yang seperti itu. Jadi cinta meskipun itu bisa menghasilkan hal-hal yang baik secara natural, tapi tidak pernah bisa memberikan jaminan, kelanggengan, kestabilannya. Tidak pernah. Oleh sebab itu, cinta manusia tidak pernah bisa memenuhi tujuan pernikahan yang Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tetapkan. Dan dengan demikian, tidak heran jika Alkitab mengatakan kepada orang-orang yang percaya, Tuhan menyediakan cinta yang lain, tambahan, yang disebutkan cinta Allah yang abadi, yang namanya agape. Agape. Inilah, makanya jikalau orang-orang percaya, itu betul-betul percaya dan beriman, itu sebenarnya ada jaminan kehidupan rumah tangganya bukan hanya bahagia. Sebab tujuan pernikahan Kristen itu tidak berakhir dengan kebahagiaan pribadi, tapi kebahagiaan yang membuat mereka itu ingin tumbuh secara rohani. Mereka itu ingin dipakai oleh Tuhan, sehingga mereka itu tumbuh makin siap menjadi rekan-rekan kerja Allah di dalam hidup ini. Melalui pernikahan, mereka itu sebetulnya makin dipersiapkan. Oleh karena hanya di dalam konteks pernikahan Kristenlah Kristus itu hadir. Dan Kristus yang hadir akan membuat pernikahan Kristen menjadi pernikahan yang memenuhi targetnya Tuhan. Jadi sekarang kalau kita melihat peta seperti ini, saya harap saudara mulai mempunyai kewaspadaan terhadap diri sendiri. Dan sekarang kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya itu sangat menarik begitu ya. Bahwa tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya cinta manusia itu cuma untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Sehingga kebanyakan itu subjektif dan
dan biasanya itu juga manipulatif. Nah, sekarang ini bagaimana sih kita itu lalu tidak lalu kemudian itu melulu begitu ya, menggantungkan diri kepada cinta yang manusia itu bisa berikan, tapi kita juga mencari cinta yang Tuhan itu juga sudah sediakan begitu Pak. Dari mana sih kita itu lalu punya keinginan, lalu kita itu juga punya kesadaran gitu, bahwa kalau cinta itu sudah merosot, cinta itu sudah mati, Tuhan itu ternyata masih loh memberikan, atau Tuhan itu masih mempunyai atau menyediakan cinta yang kita itu sebetulnya bisa nikmati. Sehingga nanti di dalam pernikahan ini kita itu juga tumbuh menjadi rekan sekerja Allah. Bagaimana itu Pak? Apa itu Sebetulnya bukan ini itu merupakan hal yang ajaib dan misterius. Oleh karena apa? Kehadiran kesadaran mau mempercayai dan kemudian mencari akan anugerah yang sudah disediakan untuk menjadi realita yang dialami. Itu merupakan sesuatu pengalaman rohani. Ini bukan akali dan bukan just feeling, bukan hanya emosi, tapi pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani itu merupakan sesuatu yang mulainya itu sebenarnya sederhana aja. Yaitu pada saat orang dengan sendirinya itu ingin menghidupkan hal-hal rohani. Misalnya dia tuh suka, yang tadinya tidak suka, dia sekarang mendisiplin diri itu membaca firman-Nya. Nah, membaca Alkitab itu, dia mendisiplin dirinya lagi dengan membuat catatan. Itu berarti sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7. Itu sama dengan orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk-ngetuk pintu dan pintu akan dibukakan. Nah, inilah seperti itu. Jadi harus menghidupkan akan aspek-aspek rohani di dalam jiwanya. Nah, baru dia punya pengalaman rohani. Jadi kalau begitu Pak, kalau kita itu tidak bertanggung jawab gitu ya, atau kita itu juga tidak punya keinginan untuk menghidupkan hal-hal rohani, berarti kan pengalaman-pengalaman tadi itu pengalaman kesadaran, pengalaman akan kebutuhan Tuhan itu supaya hadir di dalam pernikahan, kan itu juga tidak ada gitu. Oh iya, justru itu. Kasihan sekali jika orang itu sebetulnya sudah menjadi Kristen tetapi membiarkan rohaninya itu mati. Jadi hanya beragama saja. Kalau hanya beragama, sebetulnya dia hanya melakukan hal untuk berdamai dengan perasaan bersalah. Itu agama. Jadi kalau hanya beragama, itu sebetulnya tingkah laku yang dia pakai untuk ngapain? Untuk memadamkan rasa bersalah. Jadi dia ke gereja untuk merasa apa? Saya sudah beragama. Saya sudah cukup. Habis itu bebas. Mau berbuat apa aja semau gue. Nah, saya sudah misalnya ikut paduan suara. Nah, dengan sendirinya saya sudah merasa ikut melayani. Padahal itu tuh hanya merupakan cara untuk mengatasi rasa bersalah di dalam jiwanya. Tapi yang sesungguhnya mencari Tuhan selalu membutuhkan self-disiplin. Jadi mulai dengan menginginkan apa yang Tuhan sediakan. Yaitu apa yang Tuhan sediakan adalah yang pertama firman-Nya. Apa yang Tuhan sediakan adalah hadirat-Nya. Berarti dia mencari dalam doa. Doa itu harus bisa merasakan bahwa Tuhan itu betul Allah yang hidup. Berarti omong-omong dengan dia. Berarti bukan doa secara tradisional yang hanya mengulang bahasa doa. Tetapi mencari hadiratnya. Pengen kenal dengan Tuhan. Jadi berarti itu tuh sebetulnya susah atau enggak sih Pak? Kok banyak orang tuh yang saya melihat itu kayaknya melalui kehidupan yang demikian sulit itu kok kayaknya mereka itu kok mencari tapi kok enggak pernah dapat gitu. Bagaimana sih Pak? Jadi itu merupakan realita dari mayoritas
orang Kristen. Dan mayoritas orang Kristen itu cuma beragama. Akibatnya ya hidup ini dikelola, dipikirin, diputuskan, dirasakan sendiri. Secara apa? Secara natural. Jadi tergantung subjektivitas kita, tergantung keinginan kita, tergantung mood kita, tergantung selera yang saat ini kita miliki. Ya begitu aja dikelola hidup. Jadi hidup di dalam ketidaksadaran. Itu Anthony de Mello pernah mengatakan, masalah utama manusia itu adalah ketidaksadaran. Hidup itu seperti orang yang Paulus sebut dalam Efesus pasal yang ke-5 itu. Yaitu tidur. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, bangun dari tidur. Kamu kenal kehendak Tuhan. Ingat bahwa waktu yang kamu hidupi ini adalah jahat. Waktu itu evil. Nah, itu dengan Paulus mengingatkan seperti itu, seharusnya kita waspada. Hidup ini tidak bisa kita hidupi hanya hanyut, tidak boleh. Hanya terus-menerus didorong oleh insting dan oleh apa? Keinginan yang kita pikir sama seperti yang lain. Bangun tidur pikiran cuma cari duit, terus cari duit. Ya. Bangun tidur terus pikirannya melakukan kegiatan olahraga atau jalan sana jalan sini. Hanya menyenangkan diri. Padahal hidup ini sementara sekali. Dan Tuhan ingin kita itu mulai membiarkan hidup dituntun Roh Kudus. Jadi cinta cukupkah itu? Ini merupakan suatu pertanyaan yang dari tadi kita sudah tanyakan. Yang kita mencoba fahami. Oleh karena apa yang manusia sebut dengan cinta ternyata hampir selalu manipulatif sifatnya, subjektif sifatnya. Sehingga kita memerlukan belas kasihan Tuhan yang sudah memberikan cinta supranatural, yaitu agape. Dan biarlah apa yang saudara dengar, saudara mendigest sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan hubungin kami melalui pelayanan hotline kami 794 3829. Tuhan memberkati Anda.